Tidak semua negara runtuh karena diserang dari udara. Tidak semua kekuasaan tumbang karena rudal atau tank. Dalam banyak kasus, kehancuran sebuah negara justru dimulai dari dalam, dari elit yang tergoda uang, dari pengkhianatan yang dibungkus janji kekuasaan, dan dari keputusan strategis yang setengah-setengah menghadapi tekanan superpower. Venezuela adalah contoh paling keras, dan dari kasus inilah Indonesia wajib belajar. Venezuela bukan jatuh karena lemah, tapi karena terbelah. Secara militer, Venezuela bukan negara kecil. Mereka memiliki sistem pertahanan udara buatan Rusia, jet tempur Sukhoi, hingga kekuatan militer konvensional yang cukup besar di kawasan Amerika Latin. Namun, satu masalah fatal muncul. Negara ini tidak solid dari dalam. Berbagai laporan intelijen internasional menunjukkan bahwa tekanan terhadap Venezuela tidak hanya datang dalam bentuk sanksi ekonomi, tetapi juga melalui perang pengaruh, operasi psikologis, dan bujukan terhadap elit militer maupun politik. Ketika sebagian elit mulai berpikir soal uang dan keselamatan pribadi, bukan keselamatan bangsa, maka pertahanan sekuat apapun menjadi rapuh. Dan ini bukan teori, ini adalah pola yang berulang di banyak negara berkembang. Strategi superpower, uang lebih murah dari peluru. Superpower modern tidak selalu menaklukkan negara dengan invasi frontal. Itu mahal, berdarah, dan berisiko geopolitik tinggi. Cara yang lebih efektif adalah melemahkan ekonomi, mengisolasi secara diplomatik, lalu membeli pengkhianatan dari dalam. Satu jenderal yang berkhianat bisa lebih berbahaya daripada satu skuadron jet tempur musuh. Satu elite yang goyah bisa melumpuhkan satu negara. Di titik inilah Venezuela terpukul, bukan karena mereka tidak punya senjata, tetapi karena kesetiaan tidak lagi utuh. Kesalahan fatal, menantang superpower dengan setengah hati. Inilah pelajaran paling keras. Jika sebuah negara berani menantang hegemoni superpower, tetapi tidak memiliki teknologi mandiri, tidak memiliki industri pertahanan yang kuat, dan tidak memiliki kekuatan penangkal yang jelas, maka negara itu akan sangat mudah dipatahkan. Bukan hari ini, bukan besok, tapi perlahan, sistematis, dan tanpa perlu perang terbuka. Setengah berani adalah kesalahan strategis, karena superpower tidak pernah bertindak setengah-setengah. Kenapa Cina dan Korea Utara diperlakukan berbeda? Sekarang kita bandingkan. Kenapa Cina dan Korea Utara dengan segala kontroversinya tidak bisa diperlakukan semena-mena? Jawabannya sederhana, bargaining power. Cina memiliki kekuatan industri militer, teknologi strategis, ekonomi raksasa, serta kemampuan balasan yang nyata. Korea Utara bahkan lebih ekstrim. Logikanya brutal tetapi jelas. Jika diserang, mereka akan memukul balik. Lu pukul gue pukul balik. Kita sama-sama mati. Inilah esensi deterensi. Bukan karena ingin perang, tetapi karena musuh tahu risikonya terlalu besar. Posisi Indonesia, bukan takut, tapi harus cerdik. Indonesia bukan negara kecil, namun juga bukan superpower nuklir. Kita memiliki ratusan juta penduduk, wilayah strategis, dan sumber daya besar. Artinya, satu kesalahan strategi akan berdampak langsung pada keselamatan ratusan juta jiwa. Karena itu, pilihan Indonesia bukan nekat dan bukan pula tunduk. Pilihan Indonesia adalah realisme strategis, tidak gegabah, tidak menantang tanpa kesiapan, tidak bergantung penuh pada kekuatan asing. Bangkit dari dalam, kunci sebenarnya. Pelajaran terbesar dari Venezuela sangat jelas. Jika sebuah negara ingin aman di dunia yang semakin brutal, maka negara tersebut harus kuat dari dalam, solid secara politik, mandiri secara teknologi, dan memiliki kemampuan pertahanan yang tidak bisa diremehkan. Bukan harus memiliki senjata pemusnah massal, tetapi memiliki kemampuan balasan yang diperhitungkan. Dan yang paling penting, tidak bisa dibeli. Keselamatan rakyat adalah prioritas negara. Dunia hari ini semakin gila. Perang tidak selalu diumumkan. Serangan tidak selalu berbentuk bom dan rudal. Justru yang paling berbahaya adalah uang, pengaruh, dan pengkhianatan. Indonesia tidak boleh mengulang kesalahan Venezuela. Bukan dengan rasa takut, tetapi dengan kecerdikan, kesiapan, dan kesadaran strategis. Karena pada akhirnya, keselamatan ratusan juta rakyat Indonesia adalah harga yang terlalu mahal untuk sebuah kesalahan geopolitik.